Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Rifai Rambe, kelas PEC 23, akan mengerjakan tugas PKN dosen pengampu, itu Pak Denny. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang pahlawan nasional yang bernama Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Cut Nyak-Dien lahir pada tanggal 12 Mei 1848 dan wafatnya atau meninggalnya tanggal 6 November 1908. Dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak-Dien adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh, yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah itu, wilayah ada 6 mukim diserang. Ia mengungsi sementara suaminya yang bernama Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamnga di Giletarum pada tanggal 29 Juni 1878. Kemudian menyeret Cut Nyak-Dien lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Jadi ceritanya ini gerakan politiknya melawan Belanda, dan sebab meninggalnya Cut Nyak-Dien ini dikarenakan sakit-sakitan setelah diasingkan oleh Belanda. Oke, langsung saja kita lanjut kepada ceritanya. Pada tahun 1880, Cut Nyak-Dien menikah dengan Teuku Umar. Setelah sebelumnya ia dijanjikan dapat ikut turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Dia dari pernikahan ini menerima lamaran tersebut. Cut Nyak-Dien memiliki seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Setelah diberi nama, pernikahan dengan Teuku Umar, Cut Nyak-Dien bersama Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda pada tanggal 11 Februari 1899. Teuku Umar gugur. Dalam hal ini membuat Cut Nyak-Dien berjuang sendirian di pedalaman Melabuh bersama pasukan kecilnya. Usia Cut Nyak-Dien dan yang saat itu sudah relatif tua serta kondisinya tubuh yang digerogoti berbagai penyakit seperti encok dan rabun membuat satu pasukannya yang bernama Panglaut melaporkan keberadaannya karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Ketika dia di Aceh, di sana Cut Nyak-Dien itu dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Keberadaan Cut Nyak-Dien yang dianggap masih memberikan pengaruh kuat terhadap perlawanan rakyat Aceh serta hubungannya dengan perjuangan Aceh yang belum tertukar membuatnya kemudian diasingkan ke Sumedang. Cut Nyak-Dien meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Nama Cut Nyak-Dien kini diabadikan dengan sebagai Bandar Udara Cut Nyak-Dien di Raya di Melabuh. Dan kemudian ketika mereka perlawanan saat Perang Aceh, mereka memiliki senjata yang bernama rencong. Rencong merupakan senjata tradisional yang dimiliki oleh Aceh. Cut Nyak-Dien menggunakan rencong sebagai salah satu alat perang untuk melawan para tentara kerajaan Belanda pada saat itu. Pada saat kerajaan Belanda menyerang kerajaan Aceh dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1873. Pada tanggal 28 Maret 1873,
Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam di daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen atau disebut dengan Perang Aceh pun meletus, dan perang terutama pada tahun 1873 sampai 1874. Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah yang bertempur melawan Belanda pada saat itu. Belanda mengirim sekitar 3.198 prajurit. Pada tanggal 8 April 1873, Belanda mengirim 3.900. Belanda mengirim prajurit sekitar 3.198 prajurit pada tanggal 8 April 1873. Belanda mendarat di pantai Ceuremen di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya ke Sultan Aceh, dapat menenangkan perang pertama. Ibrahim Langa yang bertarung di garis depan. Ibrahim Langa ini adalah sosok suami Cut Nyak yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Pada tahun 1874 sampai 1880 di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Enam Mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyak dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Enam Mukim. Ketika Ibrahim Langa bertempur di Geletarum dan suami Cut Nyak tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyak sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Dikarenakan apa? Karena suaminya tewas pada tanggal 29 Juni 1878 ditewaskan oleh Belanda. Teuku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyak. Pada awalnya Cut Nyak menolak, namun karena Teuku Umar mempersilakannya untuk ikut bertempur dalam medan perang. Suami pertama dari Cut Nyak itu itulah yang bernama Ibrahim Langa, dan suami yang kedua yaitu adalah Teuku Umar. Cut Nyak akhirnya menerima dan menikah lagi dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Hal ini meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan Belanda atau Belanda kafir. Nantinya Cut Nyak dan Teuku Umar memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. Perang dianjurkan secara gerilya dan diobarkan dengan perang fisabilillah, berjihad kepada Allah sekitar tahun 1875. Teuku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikan komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teuku Umar itu merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Cut Nyak berusaha menasihatinya untuk kembali melawan Belanda, namun Teuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk pelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan pengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teuku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Dalam hal itu, Teuku Umar
ingin menipu Belanda dengan cara bergaul dengan Belanda supaya Teuku Umar tahu bagaimana taktik Belanda melawan Indonesia. Teuku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Cut Nyak dan Teuku Umar. Namun, gerilyawan kini yang dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jenderal Van Swieten diganti penggantinya, Jenderal Johannes Ludovicius Jacobus Hubertus Vel. Dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teuku Umar dan membakar rumahnya dan juga mengajar keberadaannya. Dien dan Umar, Cut Nyak dan Umar terus menentang Belanda lalu menyerang Banda Aceh Kutaraja dan melabuh bekas basis Teuku Umar sehingga Belanda terus mengganti jenderal yang bertugas unit Marichausse lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh seorang Aceh. Selain itu kebanyakan pasukan di Marsos mereka orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, peristiwa juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Cut Nyak lalu memimpin perlawanan Belanda di daerah pedalaman Melabuh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancuran pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyak sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Anak Cut Nyak yang bernama Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba akibatnya Belanda menyerang markas Cut Nyak di Butung Lo Saigeo. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Nyak berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh, namun aksi Cut Nyak berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyak ditangkap, sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri dari hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Setelah ditangkap, Cut Nyak dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabu dan encok berangsur-angsur dan sembuh. Namun Cut Nyak akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan perjuangan yang belum tunduk kepadanya. Ia dibawa ke Sumedang pada tahun 1906 bersama dengan tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Suryat Maja. Selain itu, tahanan laki-laki minta perhatian mereka pada Cut Nyak. Tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Maka hingga akhir hidupnya identitas asli Cut Nyak tidak diketahui oleh warga Sumedang. Cut Nyak bertahan bersama ulama yang bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyak merupakan ahli dalam agama Islam sehingga dijuluki sebagai Ibu Perbu. Meski kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa, Ibu Perbu sering diminta menjadi guru mengaji bagi warga setempat. Pada tanggal 6 November 1908, Ibu Perbu meninggal atau disebut dengan Cut Nyak karena usia yang sudah tua, dan makam Cut Nyak baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu yang bernama Ali Hasan. Dari penyelidikan dipastikan Ibu Perbu adalah Cut Nyak Cut Nyak diakui oleh Presiden Soekarno-Hatta sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden nomor 1106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Maka dari itu, saudara-saudaraku, marilah kita renungkan pahlawan nasional kita yang telah berjuang demi negara kita, yaitu negara Indonesia, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Begitulah akhir cerita dari pahlawan nasional yang bernama Cut Nyak yang telah melawan Belanda pada saat itu. Dan alhamdulillah sekarang Indonesia menjadi merdeka dan menjadi negara yang paling kuat, negara yang paling banyak rempah-rempahnya sehingga merdeka sampai sekarang ini. Terima kasih kepada bidang studi, kepada dosen yang kami cintai, Pak dosen Pak Denny.
Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf jika ada yang salah atau yang janggal dalam cerita ini atau yang kurang. Kesalahan datang dari saya, kebenaran dari Allah. Maka dari itu saya tutup dengan salam. Kurang lebihnya sekali lagi saya ucapkan kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf lagi. Saya akhiri dengan salam dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu saya tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.